warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, silakan dilihat ilustrasi berikut ini ya. Nah, pernahkah kalian melihat bola memantul seperti itu? Bola memantul ketika dia dilempar atau dijatuhkan sampai akhirnya dia berhenti. Pernahkah kamu berpikir berapa sih panjang lintasan yang ditempuh bola tersebut? Ketika dia ke atas, turun, kemudian berhenti. Nah, pernahkah kamu memikirkan berapa panjang lintasan yang dia lalui? Itu bisa dihitung dengan menggunakan deret geometri tak hingga. Kenapa? Tak hingga karena kita tidak pernah menghitung pada lompatan keberapa dia akan berhenti, ya kan? Nah, pada suku keberapakah si bola itu akan berhenti? Kita tidak pernah tahu. Jadi, maka dia termasuk ke dalam deret geometri tak hingga. Nah, apa sih deret geometri tak hingga itu? Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang jumlah sukunya tak terhingga. Biasanya disimbolkan dengan S tak hingga. Nah, kita seperti bola tadi kan, kita tidak tahu pada suku keberapakah dia akan berhenti. Deret geometri tak hingga memiliki dua jenis, yaitu deret konvergen dan deret divergen. Deret geometri tak hingga divergen adalah deret geometri tak hingga yang nilai sukunya semakin besar n-nya, nilai sukunya pun semakin besar, sehingga dia tidak dapat dicari jumlah S tak hingganya karena nilainya semakin besar. Nah, suatu deret dikatakan divergen jika rasionya tanda mutlak R lebih dari sama dengan 1, yang artinya R kurang dari sama dengan min 1 atau R lebih dari sama dengan 1. Deret geometri tak hingga konvergen adalah deret geometri tak hingga yang nilai sukunya semakin mengecil. Contohnya seperti deret berikut ini. Nah, semakin n-nya besar, dia nilai sukunya semakin kecil, sehingga akan berakhir pada suku ke tak hingganya dengan nilai mendekati 0. Dengan demikian bisa kita hitung ya berapa jumlahnya, karena tidak semakin besar, malahan semakin mengerucut, semakin kecil. Jadi dapat dihitung untuk S tak hingganya. Syarat deret geometri tak hingga yang konvergen adalah nilai rasionya harus berada antara min 1 dengan 1. Rumus jumlah tak hingga dari deret geometri tak hingga yang bersifat konvergen adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Oke, ini contoh soalnya. Suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri tak hingga berturut-turut adalah 1 dan 1 per 9. Jika rasionya positif, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah, nah dari sini kita peroleh suku keduanya adalah 1 dan suku keempatnya adalah 1/9. Kita hitung rasionya ya. Nah, U4 berbanding dengan U2 itu 1/9 dengan dibagi 1 ya. U4 itu adalah AR pangkat 3 dan U2 itu A kali R saja. 1/9 bagi 1 itu 1/9. Sehingga kita peroleh kalau A-nya kita coret jadi R pangkat 2 ya. R pangkat 2-nya sama dengan 1/9, sehingga R-nya adalah plus minus 1/3. Kita ambil R-nya yang positif. Rasionya positif, yaitu R sama dengan 1/3. Berikutnya kita akan tentukan nilai suku pertama. Oke, U2 itu adalah A kali R. U2-nya adalah 1, A-nya yang akan kita cari, R-nya adalah 1/3, maka kita peroleh nilai A-nya adalah 3. Yang ditanyakan adalah S tak hingga ya, maka kita substitusi ke dalam rumus S tak hingga. S tak hingga itu adalah A dibagi 1 min R, A-nya adalah 3, dibagi 1 dikurangi 1/3. Sehingga kita memperoleh nilai S tak hingganya adalah 4,5. Oke, contoh berikutnya. Seorang anak melompat di atas trampolin. Dalam sekali ayunan, pantulan pertama setinggi 150 cm. Tinggi pantulan berikutnya hanya 1/4 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya yang dilalui anak tersebut sampai berhenti adalah, dari sini kita ketahui bahwa A-nya adalah 150 ya. Kemudian R-nya adalah 1/4 karena memantul 1/4 dari tinggi sebelumnya. Itu rasio. Nah, kita gambarkan lintasan yang dilalui anak tersebut ya. Ketika dia melompat berarti dia ke atas, tingginya 150, dia turun lagi sampai ke trampolin, tinggi yang dia lalui pun sama dengan ketika tinggi dia melompat 150. Kemudian dia akan memantul kembali dengan tinggi 1/4-nya, yaitu 1/4 dari 150 adalah 75 bagi 2. Nah, itu dia
naik. Kemudian dia juga turun kembali dengan tinggi pantulan yang sama. Kemudian dia memantul kembali setinggi 1/4 dari 75/2, yaitu 75/8. 75/8 pun dia tempuh kembali ketika dia jatuh ke trampolin. Begitu seterusnya. Jadi setiap tinggi pantulan dilalui 2 kali, karena ketika memantul dan juga ketika jatuh kembali ke trampolin, dia memiliki atau melalui lintasan yang tingginya sama. Sehingga bisa dibilang dia melalui 2 kali 150 ditambah 75/2 ditambah 75/8 dan seterusnya. Atau dapat dikatakan bahwa dia melalui 2 kali lintasan yang kita simbolkan dengan S tak hingga, atau 2 kali A dibagi 1 min R. Sehingga panjang lintasan yang dia lalui adalah 2 dikali A-nya, yaitu 150 per 1 dikurangi 1/4 ya. Oke, di sini diperoleh bahwa panjang lintasannya adalah 2 kali 150 dikali 4/3. Sehingga panjang lintasan yang dilalui anak tersebut adalah 400 cm. Demikian soal yang terakhir. Terima kasih. Semoga video penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.